Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 dari program studi ilmu komputer Stambuk 2024 Universitas Negeri Medan akan mempraktikkan cara pembuatan kabel cross dan kabel strike. Dan sebelumnya kami akan mengungkapkan bahan-bahan apa saja yang kita perlukan dan apa saja alat-alat yang kita butuhkan juga. Nah, yang pertama itu kita akan butuh kabel LAN, seperti ini kabel LAN. Yang selanjutnya RJ45, seperti ini. Selanjutnya ada tang crimping sama pengupas kabel. Ini nanti ketika kita beli akan sepaket. Dan langkah terakhir untuk dari seluruh proyek kita nanti adalah menggunakan lamp tester untuk menguji apakah seluruh lampunya akan menyala ketika kita tes kabel LAN yang sudah terhubung ke RJ45. Oke, mari kita simak cara pembuatannya. Baik, untuk pembuatan kabel strike, langkah pertama kita akan potong kabelnya terlebih dahulu, setiap ujungnya. Dan cara pemotongannya itu harus berhati-hati ya teman-teman, supaya kabel yang ada di dalam itu tidak ikut terkelupas. Jadi cukup kita putar saja. Nah, dan kita tarik. Nah, adapun urutannya nanti, nah sebelumnya kita rapikan dulu karena ini masih bergulung-gulung. Kita rapikan semuanya. Oke, nah jadi untuk urutan dari kabel strike itu, baik ujung yang satu dan ujung yang lainnya itu sama urutannya teman-teman. Yang pertama itu putih jingga. Jadi kita tarik kabel warna putih jingga, lalu di sampingnya jingga. Selanjutnya kita cari putih hijau, di sampingnya juga hijau. Oh, salah teman-teman, putih hijau biru. Jadi saya ulangi, putih jingga, putih hijau biru, selanjutnya putih biru, baru hijau, setelah itu putih coklat, dan yang terakhir coklat. Jadi saya ulang kembali warnanya, putih jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Nah, sekarang kita harus rapikan supaya hasilnya rapi nanti ketika sudah kita potong. Oke, sekarang kita akan potong menggunakan tang crimping. Sekarang kita potong menggunakan tang crimping. Usahakan sejajar ya teman-teman. Oke, jangan lupa cek kembali urutan warnanya. Dan setelah itu kita akan masukkan ke dalam RJ45. Jangan lupa cek kembali susunannya apakah sudah benar-benar tersusun dengan rapi. Oke, di sini sudah tersusun dengan rapi. Selanjutnya kita akan kunci menggunakan tang crimping juga. Usahakan harus tertekan sampai ke dalam kabelnya supaya hasilnya nanti sesuai. Oke. Dan berikut hasilnya ketika sudah terpasang. Nah, berikut hasilnya ya teman-teman dari kabel strike.
Ingat bahwa kabel strike itu kedua ujungnya urutan warnanya sama. Nah, sekarang langkah terakhir yang perlu kita lakukan adalah tes apakah seluruh warnanya akan menyala. Kita ambil LAN testernya. Sekarang kita cek apakah semua lampu menyala. 1 menyala, 2 menyala, 3 menyala, 4 menyala, 5 menyala, 6 menyala, 7 menyala, nah dan yang terakhir menyala. Jadi pengujian untuk kabel strike sudah berhasil kita lakukan. Untuk praktikum kedua menggunakan kabel crossover. Yang pertama kita akan melepas kabel terlebih dahulu. Untuk ujung yang pertama, kita akan menyusun kabelnya dengan susunan putih jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ini kita akan cari putih jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Setelah tersusun seperti ini, kita luruskan lalu kita potong supaya ujungnya rata. Lalu kita masukkan ke RJ45. Usahakan ujungnya itu sampai ke ujungnya sini supaya dia nanti nyala ketika dites di LAN tester. Setelah itu kita crimping. Lalu untuk ujung keduanya itu berbeda dengan ujung pertama. Yang dimana ujung pertama itu putih jingga, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Untuk ujung yang kedua, urutannya yaitu putih hijau, putih jingga biru, putih biru jingga, dan putih coklat. Kita sesuaikan dengan urutan ujung kedua. Putih hijau, putih jingga biru, putih biru jingga, dan putih coklat. Lalu kita luruskan seperti tadi. Dan kita potong ujungnya supaya rata. Selanjutnya kita masukkan ke RJ45. Untuk memasukkannya jangan sampai salah, kita harus sesuaikan urutannya dan sampai ke dalam. Setelah itu kita crimping menggunakan tang crimping. Tekan sampai ke dalam lalu kita crimping.
Setelah itu kita tes menggunakan LAN tester. Selanjutnya kita akan mengecek kabelnya menggunakan LAN tester. Kita akan mencolokkan kedua ujungnya ke LAN tester. Lalu kita nyalakan. Nah, kita lihat lampunya nyala semua, berarti percobaan membuat kabel crossover berarti berhasil. Baik teman-teman, kita lanjut ke bagian praktek yang ketiga, yaitu praktek untuk menyambungkan PC yang pertama dengan PC yang kedua dengan menggunakan kabel cross. Baik, yang pertama kita telah menyambungkan kabel crossnya dari PC pertama dengan PC yang kedua. Lanjut, kita masuk ke PC pertama, kita buka Windows, lalu kita klik atau di mesin pencarian control panel. Kita masuk ke bagian network internet. Kita klik di network and sharing center. Lalu kita masuk ke change adapter setting. Lalu kita klik di internet. Lalu kita klik di properties. Lalu kita pilih di bagian internet protocol version 4. Connected. Kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.1, dan ini akan otomatis terisi ya teman-teman. Oke, kita klik OK, dan close. Kita lanjut ke PC yang kedua. Kita lakukan sama persis pada PC yang pertama. Kita klik control panel, lalu kita klik network internet, network sharing center, lalu kita masuk ke bagian change adapter setting. Kita masuk ke internet, lalu kita masuk ke properties, lalu kita masuk ke internet protocol version 4, lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 9192.168, lalu 1.2. Oke, nanti ini subnet max-nya akan otomatis terisi ya teman-teman. Kita lalu klik OK, lalu OK, lalu close. Oke, kita masuk ke PC yang pertama. Kita masuk ke CMD, lalu kita ketik ping 192.168.1.2, lalu kita klik enter. Kita tunggu teman-teman. Sini kita dapat melihat reply from 192.168.1.2, berarti kita berhasil mengoneksikan antara PC 1 dan PC 2. Baik, terima kasih. Demikianlah hasil praktikum yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.